Knowledge Podcast only on Suasana, suara anak Perbanas. Halo Perbanas Peps, Balik lagi sama gue Niki dan gue Gilman. dan hari ini spesial banget karena kita akan mengundang narasumber yaitu siapa? Pavel. Bagus namanya Pavel. Panggilannya apa panggilannya? Panggilan itu Pavel. Pavel. Gue boleh ini gak sih ngulik kenapa dipanggil Pavel? Aneh ya kayak. Benar. Kan dari V ke B jauh. Tapi Pavel atau Pavel nih? ya nggak tahu nama Kenapa asli lu awalnya siapa? kan Pavel, kenapa bisa jadi Pavel? Jadi kenapa dipanggil Pavel? Karena nick Mobile Legend gue itu Oke. Pavel. Tapi nama asli lu? Pavel. Nama Pavel. lengkapnya? Adrileka Pavel Putra Permana. Weh. Nah, dia itu adalah ketua apa nih? Ketua apa? Ketua apa ya? Ih, parah banget. KSPM, Kelompok Studi Pasar Modal. Wih. Salah satu UKM dari Perbanas. Perbanas. Institut, betul. Berarti lo sering ini dong main-main saham. Sedikit lah. Enggak sering banget sih. Jadi saham BUMN gimana nih? Masa kita nanya langsung ke ketuanya ya, Mas? Benar. Harusnya sih ngerti banget menurut berarti gue. Gue diundang hari ini buat nganalisis saham BUMN. Tipis-tipis aja. Enggak lah, bercanda. Enggak, sebelum ke situ apa kabar Pavel? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Habis dari mana tadi? Apa habis mandi kayak seger banget. Habis kelas dari kelas. Habis kelas. Biasanya orang habis kelas kusut ya, Mas. Benar. Kok ini seger banget Kita kayak tuh habis mandi gitu. harus selalu seger gitu. Enggak masalah yang cerah lu doang. Iya. Kita semua udah butek gitu. Kok Iya. bisa masih fresh. Biasalah. Biasalah. Kuliah di Perbanas gak pusing kan? Pusing Berarti sedikit. oh sedikit. Tapi ini menandakan kayak habis kuliah tetap fresh berarti. Benar. Di Perbanas tenang aja guys. Kelasnya gak semenyeramkan itu. Malah asik-asik ya gak? Iya, tergantung dosennya sih. Tergantung dosen. Bener-bener. Tapi apa lu emang pernah dapet dosen yang galak banget gitu? Sebenarnya dosen nggak ada yang galak ya, tergantung kitanya juga sih. Nah berarti itu gak galak. Elunya yang bandel. Enggak sih. Berarti Anak baik-baik saya kak. Semester berapa sekarang nih? semester berapa sekarang? Semester 7. Oh, 7. Lagi skripsian berarti. Ya, Apa belum? skripsian. Oh, udah skripsi. Jurusan? Akuntansi. Ih sama gue. Aku kan bertahan meski tidak pasti. Awes. Ini kayak Pavel Masa sih korban-korban. bertahan? Bukannya lo ini ya main kabur ya? Oh enggak, bercanda. Jangan. Oh enggak, berarti enggak pasti tetap lu Harus bertahan lah. harus bertahan. Pavel ada yang Biasalah itu. Tapi gimana menurut lo sebagai mahasiswa Perbanas yang juga jadi ketua sebuah UKM, itu jadi tantangankah buat lo atau malah oh enggak, malah seru sih menurut gue gitu, apa gimana dari lo? Sebenarnya untuk tantangan pasti ada tantangannya lah. Terlebih ya kita harus ngebagi waktu nih antara kuliah Bener. sama tanggung jawab atau kewajiban kita di organisasi juga. Tapi sebenarnya itu lebih ya prioritas kita aja sih mau kemana gitu. Kayak boyband lah megang Iya. megang ini. Bener, gue mau nanggepin tapi gue salvo ke lu nya, tenang aja, chill Santai aja. Saya aktif banget. Tapi dia rada-rada grogi sih, manja Iya sih, grogi kelihatan loh. sih. Kita kayak santai aja. Ini kayak ngobrol chill aja, bro. Chill. Aduh, berarti kalau menurut lu ya udah gitu, nggak yang jadi beban yang gimana-gimana gitu. Benar. Selain KSPM apa sih? Ada lagi apa cuman Apa cuma KSPM aja? KSPM doang? KSPM Sebelum jadi ketua ya? dulu pernah masuk di e-sport juga dan pernah di BEM juga sih. Sebelum Jago sekarang main jadi game dia berarti. Oh 3 berarti dia bro. Oh iya, banyak banget. 3 ya. Bisa tuh bagi waktu ya? Enggak. Makanya tinggal satu doang. Oh iya benar. Tapi menurut lu better ya udah paksain, maksudnya di tiga-tiganya nih lu paksain bagi waktu, atau sekarang lu merasa oh ternyata better satu aja lebih fokus supaya gimana? Better satu aja sih, lebih fokus. Lebih fokus. Soalnya kali dia sekarang ketua juga gak sih? Ketua terus udah Harus- semester tanggung. Akhir. Udah akhir. Gak usah aktif-aktif banget, gak apa-apa sih. Aktif dong kayak ketua bro. Ketua. Tapi kan sekarang kan 3 tadinya. Iya benar. Sekarang Kayak- kan udah mau lengser nih. Iya, mau lengser. Kan? Bentar Gimana lagi. perasaannya? Seneng sih.
beban hilang satu lagi. Iya bener juga ya. Tapi kalau sebagai ketua nih, lu ada gak sih kayak saran-saran ke mungkin mahasiswa nanti yang baru masuk atau adik-adik tingkat kita yang belum milih UKM gitu ya man? Kayak menurut lu UKM tuh kita harus milih yang kayak gimana sih gitu dari Apalagi- sudut pandang lu? Apalagi dia 3 kan awalnya kan. Iya awalnya 3. Terus makin mengerucut. Berarti kan pengalaman dia banyak nih di per UKM ya. Menurut lo gimana? Jadi untuk pesan ya untuk teman-teman nih dari angkatan 2024. Sebenarnya tuh kalau milih UKM jangan FOMO sih, ikut temen. Oh setuju sih gue itu. Ya, nanti kan masuk nyesel kan. Ya temannya aktif kita yang nggak aktif, atau teman yang nggak aktif kita juga ikutan nggak aktif. Terus jangan terlalu banyak UKM juga sih, ribet. Iya. Tapi menurut lo di awal dapat 3 UKM itu gimana? Untung apa dapat benefit dari kita sendiri apa gimana? Dari sisi lu nya. Kan makin ke atas makin kecil gitu. Untungnya ada, jadi mungkin beberapa UKM tuh beda dong. Birokrasinya, entah itu ilmu yang kita bisa dapat dari beberapa UKM, entah itu di e-sport kan gue juga cuma main game doang kan. Terus di BEM kita juga berperan sebagai eksekutif nih, dapat relasi juga keluar. Terus di KSPM juga belajar pendidikan tentang saham. Atau trading seperti itu. Tapi kenapa gue ngerucutin fokus ke KSPM? Karena menurut gue udah cukup sih, di BEM juga udah bisa nambah relasi, ngelatih mental, public speaking dan lain-lainnya. Di sport juga ngegame juga udah bosen ya sekarang ya, makanya tinggal di KSPM doang gue sekarang. Bener-bener. Jadi menurut lu udah dapat benefit dari per UKM-nya, terus kayak ya udah lu pengen nyeriusin salah satunya gitu kan berarti. Iya. Setuju. Karena banyak loh man, dari gua aja manggil makan IPFM. Kayak maksudnya banyak teman-teman kita yang FOMO. Kayak ada di satu kelas ikut misalkan daftar semua gitu, yang dimana pas udah di dalam ternyata itu ke apa ya, kayak ke bawah arus, ada yang jadi aktif enggak gitu. Itu kayak sayang gak sih, takutnya malah ya gitu nggak sesuai passionnya mungkin gitu kan, Jadi jadinya ngerugiin itu teman-teman yang aktif. Pribadi ya itu. kayaknya ngomong dari dalam hati banget ya man. Pribadi langsung curahkan. Kenapa sih Pel? Kenapa kak? Ya enggak, lo kayak dari hati banget gitu ya man, ngomongnya kayak ini gue banget gitu. Aduh. Ngomongin KSPM nih, apa nih KSPM fokusnya ngebahas apa selain saham? Biasanya Lebih ke bener, karena kita itu kan di bawah naungan Bursa Efek Indonesia kan. Jadi kita tuh sebenarnya lebih terfokus ke saham sih, pengenalan investasi untuk mahasiswa lah dari dasar. Oh berarti belajar tuh mulai dari turunnya gimana nih saham, kenapa naiknya, kenapa saham gitu. Ya ada belajar analisisnya juga seperti itu. Tapi sebenarnya kalau saham tuh kita pasti bakal untung atau tergantung apa. Ini mau beli saham nih bro. Beli saham nih bro. Nggak ada yang untung, nggak ada yang menjamin sebuah keuntungan sih. Kalau dijamin untung mending gue alin dong semuanya. Kan toh untung juga kan. Semua itu punya risiko lah masing-masing kan. Tapi di saham itu risikonya lebih dikit, lebih kecil daripada investasi lainnya kayak gitu. Oh gitu. Dan kita juga bisa analisis kan dari beberapa, entah itu dari laporan keuangan mereka, entah itu dari isu-isu yang sedang hangat gitu. Nah, emang apa ya isu yang hangat sekarang? Awan ya? Iya, gue tuh pernah dengar dari teman gue yang main saham, katanya kalau main saham tuh kita harus update. Kayak kita nggak boleh lengah nih sedikit pun dari berita. Kayak misalkan perusahaan A mulai turun, ini lagi naik gitu. Nah itu tuh benar-benar kita harus mantau kah 24/7 atau gimana? Enggak sih, karena di bursa pun kita tuh ada jam pasar ya kan. Jadi masuknya itu dari jam 9 sampai jam 4. Buat beli tuh? Ya itu saham baru bisa kita beli atau kita jual. Tapi terlepas dari jam itu kita nggak bisa transaksi. Oh, jadi cuman mantau doang berarti. Dan rata-rata tuh saham orang juga mikirin investasi jangka panjang kan. Nah, jadi kalau untuk investasi jangka pendek tuh biasanya tuh bukan investasi ya, trader ya, trading. Ya, dia cuma cari untung-untung dikit. Tapi itu bukan saham, trading saham tuh. Juga. Oh, saham juga sama. Tapi tujuannya yang beda, goalsnya. Kalau investasi jangka panjang goalsnya paling dia naruh, ya udah, gue nggak bakal cek lagi, paling gue cek lagi 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Gitu. Jadi gitu. nabung aset aja ya jatuhnya.
Oh gitu. Tapi bener gak sih kalau saham itu kalau mau beli saham itu pakai duit yang dingin, duit yang panas gitu. maksudnya itu gimana? Kok duit yang panas sih? Duit yang dingin dong. Duit yang dingin. Kalau bisa duit yang Lah, kalau panas kebakar apa sih? Nggak Waduh. ngerti. Sumpah gue gak ngerti maksudnya apa nih dingin dan Kebakar. panas. Duit panas itu mungkin duit yang bener-bener aman untuk kita investasikan. Jadi kayak bukan duit dari kebutuhan kita, misalkan keperluan kita. Setidaknya kita udah mencukupi keperluan kita dulu, apa aja yang dari Baru, primer, sekunder, baru lebihannya itu baru kita bisa investasikan. Ini apa namanya duit apa? Duit dingin. Kalau duit panas mah ya misalkan gaji 3 juta. Langsung aja kita alihin 3 juta kan duitnya. Oh, jadi kalau duit panas tuh yang kita mepet gitu, Iya. pas-pasan kayak ya udah nggak bisa Maksain. makan besok gak apa-apa, yang penting gue naruh saham tuh bego sih. Lu pernah gitu ya? Man? Soalnya muka-muka lu gitu kelihatannya. Enggak kan tapi? Enggak lah, aman Enggak gitu. aman. Berarti iya tuh teman-teman mungkin ada tingkat kita atau siapapun yang nonton video podcast ini mau naruh saham gitu ya, harus mencukupi dulu kebutuhan kita dulu. Jangan maksain, apalagi minjem. Jangan. Banyak gak sih yang kayak gitu? Minjem apa nih? Minjem ke orang. Oh, Ya. pengalaman pribadi. Maksudnya ada aja gak sih yang minjem dong, minjem buat apa gitu lah, buat saham lah. Lu ngapa mau beli saham minjem ke gue aja gak nanam saham gitu. Tuh aneh sih. Ada temen gue gitu, kata gue lah nih orang maksudnya jalan pikirannya aneh gak sih menurut lu? Ya, tapi lu nya minjemin apa enggak? Enggak, orang lagi akhir bulan gue gak punya duit, gue bilang aja gak ada. Berarti di awal bulan bisa minjem nih. Oh gitu rumusnya ya kalau baru gajian. Aduh. Terus capek minum dulu, sabar ya pemirsa. Aus. Berarti benar nih kalau beli saham pakai duit yang dingin. Duit yang dingin. Tapi ada saham yang kecil-kecil gak sih belinya? Ada kayak Goto 50.000, bisa. Kayaknya di bawah itu juga ada deh man. 15.000. Jadi kan pembelian saham tuh kayak Tergantung satu sih. lot kan. Nah, Satu lot lot. tuh kan 100 lembar saham. Kayak Goto terakhir tuh gue lihat tuh di 650. Naik turun. Turun. Oh iya. Nah, saham Selalu Goto udah gue nih. pantau itu. Kali aja 100 cuma berapa? 6.500. 65.000 itu udah dapat satu lot saham. Oh, paling kecil berapa deh kita bisa naruh saham? Ya, berapapun. Jadi bisa. Sekarang kan investasi udah digampangin ya. Dulu kan kita harus deposit minimal jutaan. Sekarang 25.000 bisa, 50.000 bisa. Tapi lotnya dikit gitu dapatnya. Iya, kuantitinya aja sih yang dikit. Nah, lu udah misalkan nih, kenapa yang gue bingung? Misalkan lagi naik-naiknya nih. Kenapa nggak ya udah lu ambil, bisa nggak sih kayak gitu? Nafsu. Iya. Oh nggak boleh. Bisa, Atau bisa jadi kayak kayak gitu. tertantang. Kayaknya ini bakal lebih Iya, naik lagi. iya. Taunya besok turun. Iya, sering gak gitu? Kayak gitu. Iya. Feeling kuat harus feeling harus kuat itu. Ih susah juga ya. Sebenarnya nggak pasti dong. Cuman kan kalau menurut gua saham itu kan harus jangka panjang kan. Sayang kalau diambil Iya. bentar karena naiknya dikit-dikit kan. Ya Tergantung. kalau lama-lama. Langsung Nah, lu naik dikit-dikit. Kalau turun dikit-dikit terus abis duit lu ayo sayang dong. Ya kan kalau ada turun pasti ada naik. Kita kasih aja ke paham. Coba dong suhu Sebenarnya gimana suhu? sebelum masuk ke saham ya, pasti seharusnya itu kita harus punya trade plan gitu ya, rencana trading kita seperti apa. Kayak Betul. misalkan kita masuk di 1.500, nah kita target kita tuh cuma di 1.600 udah kita ambil nih. Ya udah kita harus nyesuaiin, atau 1.500, 1.600 kita tarik. Kalau turun pun di 1.450 harus kita cut loss misalkan. Jadi ikutin aja sesuai plan kita gitu. Jadi ya kalau naik jangan maruk-maruk banget lah. Ya rezeki udah ada yang ngatur gitu. Oh gitu Ya, caranya. jadi ya punya trade plan lah. Berarti untung-untungan juga dong. Kayak ya kalau tangan lo wangi. Enggak lah itu. Oh enggak, beda. Ini bukan judi. Enggak ngerti ya Pakai wangi-wangian tangan ini. Kirain. Kagak. Harus feeling ya berarti berdasarkan feeling. Tapi biasanya target lu kalau naruh di saham apa yang tadi jangka pendek apa panjang? Ya kalau mahasiswa tuh rata-rata jangka pendek ya. Oh iya. Karena yang jangka panjang itu rata-rata orang modalnya banyak. Yang gede-gede. Iya. Gede. Naruh puluhan jutaan. Kita cuma naruh 100.000, 50.000. Ya untung 2% juga. Wah, Udah untung nih. Tarik nih, tarik. banget. Muter lagi. Berarti sekarang banyak dong megang saham. Enggak sih, dikit. Mana aja tuh? Mana Ya. situ? Kemarin tuh terakhir masuk di mana ya? Di Antam lagi merah. Lagi merah. Antam lagi merah. Flexing dong, enak dong flexing. Sorry, saya lagi di perusahaan saya gitu. Nanti kalau kalian
Kalau kita naruh saham juga diundang itu kok kita. Iya. RUPS. Oh iya. Rapat umum pemegang saham. Mau berapapun saham kita pasti dapat undangan. Offline kah rapatnya? Offline. Ih kayak seru man, cobain nih buat rapatnya dulu. Iya tapi rame. Cobain. Ya pembagian dividen kan. Tapi lu pernah datang ke rapat? Belum sih, tapi belum. beberapa kali dapat undangan juga dari email gitu. Tapi nggak pernah datang sih. Mager. Ih perlu banget. Mager aja gitu. Kita nunggu dividen yang dibagikan aja gitu. Oh karena kali lu juga mikir ya belum gede-gede banget gitu ya Iya. invest lo, jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi untuk pembelajaran bagus sih seharusnya. Aduh seru banget tapi main saham ternyata. Gue kira kayak yang harus ngerti-ngerti banget gitu loh. Kayak Enggak juga sih, banyak sih yang belajar. Rata-rata tuh yang belajar tuh sekarang naruh di reksadana. Karena itu risknya lebih kecil lah daripada saham. oh tapi nah itu lu saham tuh ada aplikasinya atau website Ada, gitu sih? ada aplikasi. Jadi ada pihak ketiga namanya itu dari pihak-pihak sekuritas yang menjadi brokernya, perantara lah untuk kita beli saham. Seperti itu. Tuh, Niki harus belajar banyak nih. Iya nih. Kayak tertarik gue tapi takut. Siapa tahu perusahaan yang sekarang kan dibeli sahamnya. Iya. Iya taunya Gitu. Niki punya sekian gue. Oh, nggak masalah. Gak 1% masalah. nggak masalah. Gak apa-apa ya, yang penting punya. Iyalah. Walaupun 0,001% Jelas. gitu. Penting ada ya. Nanti gak ada. Keren juga ya kalau ditanya. Ini perusahaan juga punya gue ini. Gitu. Iya, berapa persennya nih punya gue? 0,0001 gitu. Tapi lo tertarik gak man? Apa lo emang lo udah pernah? Udah pernah gua. Oh, udah pernah. Untung. Saham atau apa dulu nih? Banyak loh Banyak sebenarnya gua. investasi. Oh, banyak. Semuanya. Obligasi, Obligasi gue nggak pernah masuk sih. pasar uang, banyak lah. Banyak. Reksadana gue bermain. Yes. Cuman gue kalau gue main nggak emang nyari uang, emang gue pengen belajar apa sih gitu loh, gimana caranya. Ntar kalau dalamnya, misalkan, iya ntar kalau misalkan gue tua, anak gue pada main-main kayak gituan, gue udah tahu harus arahin kemana gitu. Ih keren ya. Udah memikirkan anaknya gitu. Bapak yang gila. Calon bapak yang baik, Calon bagus. bapak yang baik. Enggak mikirnya buat anak loh. Kan biasa anak muda kalau ditanya, "Iya, gue buat gue ke depan sih, buat usaha gue atau apa." Ini udah anak Pemikirannya udah 15 tahun iya, ke gila. depan gitu, Iya, 20 untuk tahun. anak gila. Masa untuk Siapa tuh nanti nonton podcast ini kan nih. Dulu papa aku podcast lo di kampusnya lah, man. Gak ada yang tahu. Ntar masa depan gimana gitu. Tapi berarti sekarang kesibukan lo selain jadi ketua KSPM tadi, lu main saham, apalagi di kampus kesibukannya? Ya kelas doang sih seperti biasanya, kelas sambil skripsian juga. Sisa berapa SKS? 12. 12. Udah sama skripsi tuh. Iya, 18 sama skripsi. Kan skripsi nama SKS. Cincai lah. Cincai, si Cincai itu ya. Tahun depan gak sih kita bertiga? Amin. Amin. Ini podcast ini ininya ya. Itunya saksinya, Buktinya, iya. buktinya. Lihat ya tahun depan insya Allah amin. Amin. Semoga lancar-lancar. Lancar sampai. Tapi ada ini gak sih lo niatan buat sambil nunggu skripsi dan lain-lain buat magang kah atau apa? Ada. Gimana tuh rencananya? Di awal tahun sih rencana Atau tahun magang gua. depan berarti baru mau mulai cari-cari. Karena ya tahun ini masih ada tanggung jawab juga kan di KSPM, terus sambil juga masih ada kelas. Ya udah kita Bener-bener. kelarin dulu lah semuanya. Takutnya keteteran ya kalau malah lu paksa. Jadi kayak mending ya udah kelarin dulu nih apa yang udah lu ambil, tanggung jawab lu, baru cari info loker kayak yang sebelah sini. Iya, chat aja ntar ya. Chat aja. Ya chat aja. Nikmatin dulu jadi mahasiswa. Matiin dulu. Iya bener-bener serius. Karena kalau udah kerja lu tuh bener-bener, aduh kayak gue kangen kuliah lagi gitu deh pasti. Karena lebih chill banget bro. Kalau kuliah gila dah. Ya, Kalau beda kerja lah. tuh beda banget. Berarti lo kalau magang nanti ngambilnya ke bidang-bidang saham gitu-gitu juga. Minat Apa, lu nih gimana? kemana? Tergantung sih mau yang mau nerima aja sih. Semuanya masuk. Iya. Jawaban Lempar umpan aja Lempar kemana. jaring kemana aja tuh. Mana yang nyangkut? Yang nyangkut ambil. Tapi kalau bisa ada sih rencana ke dunia saham juga. Maunya yang sejurusan. Gimana tuh target-target di mana nih? Target Kira-kira aja. Kira-kira aja. Siapa tahu abis ini ada yang denger ya man. siapa tahu dapat di bursa kan. Weh, Jadi abang-abang SCBD. Lanyard ini. Iya. Keren banget itu. Amin. Gak ada yang tahu. Biar- Magang dulu kan di mana aja bisa. Bener.
Ya ada Iya info sih, magang. bisa. Mas Gilman. Ini kayak mas-mas yang di sini juga mau. Ini di belakang kita ada loh guys, kameramen setia kita. Aduh, aku mau ikut di sini enggak? Oh, salah. Siapa tahu mau gantian ya. Iya, masih senyum-senyum aja. Iya. Aduh, Mas apa punya pertanyaan ke narasumber gitu? Aduh lucu banget masnya. Aduh, tapi menurut gue lu keren sih. Kayak maksudnya jadi ketua juga. Dulu pernah 3 UKM. Kayaknya gue ngerasa gue 1 UKM aja susah gitu loh. Kayak keteteran. Kenapa tuh? Maksudnya ya banyak ininya gak sih, Man? Kali ini bukan gue yang buka ya. Kali ini bukan gue yang buka ya. Maksudnya lu ada tips gak nih? Kayak lu pernah punya pengalaman 3 UKM. Karena gue ngerasa 1 UKM aja gue ngebagi waktunya antara kelas sama rapat tuh kadang bentrok mulu. Nah mungkin kalau di KSPM sendiri ya, gue tuh lebih prioritaskan di weekend sih kita untuk kegiatannya. Oh iya dia ketuanya sih, Man. Nah, jadi Baru inget ya. ya, bisa menghindari lah rapat-rapat di weekdays. Karena gue tuh selalu pesan juga ke anak-anak gue kayak ya tujuan mereka tuh kuliah ya, masuk perbanas ya kuliah gitu. Orang tua mereka membayar Betul. Buat itu untuk kuliah. gitu, bukan untuk organisasi. Gitu. Setuju. Organisasi jadiin sampingan aja lah buat nambah soft skill, knowledge, relasi, Canggih. nyari cewek. Gokil lah. Gak apa-apa sih. Lah gak apa-apa. Support system. Iya. Kebanyakan kita dapetnya di situ ya nggak? Iya. Semua yang di sini. Semua yang di sini korban. Kameramennya senyum ya. Senyum. Relate banget kayaknya ya Iya. main kameramen ini. Ya gitu. Jadi kayak nggak apa-apa sih, bener. Kayak nambah support system di kampus daripada monoton kan kuliah gitu-gitu Biar aja. makin semangat aja kuliah. Apalagi skripsi kan butuh support system. Pokoknya skripsi kalau nggak bisa berhasil, kalau nggak putus dapat support system gitu sih. Pengalamannya. Kacau. Ya pengalaman. Sebenarnya Man. sharing pengalaman kan Niki Mas dari Iya. tadi. Gue udah diem aja perasaan dari tadi. Dari Ya tadi lu gue udah diem diem aja aja. gak mau bantuin gua. Coba Udah pada tahu semua. Ya karena gue udah rahasia umum ya udah. Ya udah. Apa gara-gara apanya gue kasih tahu dulu? Iya. Enggak. Oke. Enggak dong. Narsumnya bukan gua. Oh. No. Coba apalagi dari lo yang lo mau tanya tentang Pavel. Pavel tuh jago main bola. Oh iya. Bohong ya? Gue pernah main bola sama dia. Oh, jujur. bener. Gue pernah main bola sama dia. Benar. Jadi Oh, gawangnya di mana? Bunuh diri ya. Kalau di bola dia agen. Agen tuh yang manggil-manggil pemain. Bang ikut bang gitu. Itu ya tarik-tarikin masa. Ya Allah, ada Bukan begituannya. lebih ke agen sih. Kekurangan orang itu. Oh jadi lo ngebantuin. Iya, biar enggak Padahal tetap aja kurang. Iya. Oh kalau ini biar PT-PT murah ya? Iya, benar. Tahu lagi gue. Oh gitu. Lu gak mau ngasih ini Man pertanyaan cepet ke dia. Pertanyaan cepat. Tapi lu cuman jawab kayak iya tidak gitu. Tapi harus cepet. Gak usah jawabnya. Pilih salah satu aja. Oh iya Pilih bener-bener. salah satu aja. Tapi harus cepat. Harus Kalau nggak cepet Bubarin itu. Enggak lah. Gak apa-apa kalau mau dipikirin juga gak apa-apa. Ini tapi gampang kok Pel. Tenang aja. boleh. Ada banyak apa beberapa apa cuman 30, 50. Udah kayak durasi. Duration lah. Enggak apa-apa. Yang mudah aja. Yang mudah, yang mudah. Coba dari lu dulu deh. Boleh. Mie rebus apa mie instan? Rebus. Tomboy apa soft? Cewek tomboy apa cewek soft? Tomboy apa soft girl? Iya. Soft. Cewek soft. Soft. Gue ikutan mikir. Gue jangan deg-degan. Iya, Iya, dua iya. Ngeri pertanyaannya aneh-aneh. Oh ya gue kira seputar kuliah. Iya. Tiba-tiba. Mie instan sama mie Iya. rebus bedanya apa? Oh iya. Mie goreng sama mie rebus. Gue gak oh iya. Lu cocok ya jadi tukang hipnotis Man. Gak ada yang nyadar. Aduh. Apalagi ya? Gunung apa pantai? Pantai. Pantai. Iya. Pantai. Wow. Karena gue tinggal di pantai. Oh emang itu. iya? Karena gue di daerah tinggal di pantai. Di mana? Di Padang. Oh lu di Pariaman. Padang. Padang. Oh bukan Pariaman ya? Iya. Oh Padang Pariaman kan bisa Beda, satu. beda. Payakumbuh? Beda. Satu provinsi tapi beda kota. Payakumbuh bukannya rumah. Arahnya kemana? Gue tau banget arahnya kemana. Itu ada nama daerah aslinya. Emang ada. Maaf deh. Tahu. Ya orang Padang.
Siap. Kuliah pagi apa sore? Sore. Kenapa nggak pagi? Ngantuk. Gak mungkin Jakarta man. macet, ngantuk. Gak mungkin dia mau pagi man. Pavel disuruh kuliah pagi. Apa lu ada gak? Lu ada gak? Cepat. Apa gak ada? Gak kuliah kan? Tentang kuliah deh. Organisasi kelas. Rapat. Aku bego, gue gak bisa. Rapat atau kelas gitu. Salah kan? Gue gak bisa man gitu. Ya kelas lah kalau marapat. lah. Anak Ya. baik-baik ini. Kok gue dulu malah ini ya izin Iya. rapat Parah emang. buat nggak kelas bercanda. Sering dispen nih. Bercanda. Nebeng-nebeng bercanda. dispen. Maaf, Pak dosen, Bu Gak dosen. kelas gak rapat juga nongkrong. Iya. Astagfirullahaladzim. Lah kan nongkrongnya malu sama aja. Lah dia mau matiin gue gak bisa. Gue jebak lagi. Enak aja. Aduh. Ada lagi gak? Apalagi nih? Jawab cepat. Gak ada. Gak bisa gue gitu-gituan. Lu aja dah. Dia ininya jurinya. Random ya. Iya. Cewek kerudung apa enggak kerudung? Kerudung. Masya Allah, Gokil. tabarakallah. Ya cewek-cewek kerudung bisa merapat. Apa IG-nya Fel? Ya Lili. Gak expect lo bakal begitu. Aduh. Apalagi man? Apalagi nongkrong sore apa nongkrong malam? Nongkrong malam. Nongkrong malam. Pantesan paginya udah kuliah udah malam. Kan sorenya kuliah. Sorenya kuliah. Oh malamnya nongkrong. Iya, habis kuliah Bagus. nongkrong. Pembagian waktu yang sangat baik ya. Lihat-lihat ya. Boleh. Seangkatan apa di bawah? Sangkatan. Kenapa? Apa? Gak apa-apa. Oh, berarti lo gak suka yang berondong-berondong. Kok yang bro? Bro. Jelas ya. Kalau cewek apa sih disebutnya kan kalau cowok berondong. Nah. Yang di bawah kita. Ada. Gak Gak ada. ada. Ya udah itu maksud gue. Cewek tapi di bawah kita gitu. Seangkatan dia milihnya cuy. Ya kenapa? seangkatan? Kenapa gak mau? Biar bisa bantuin nugas aja sih. Berarti harus satu prodi. Enggak juga Prodi. sih. Kan Enggak juga. ya kalau FEB rata-rata pelajaran hampir mirip-mirip. Benar, Benar. Tapi Anda Tiba-tiba saya diam dari tadi. Ada apa Mas Gilman? Offside Gue takut mulu nih. dah, gue takut sama Gilman sekarang. Kenapa saya? Tiba-tiba beloknya ke kanan ya. Iya. Narsumnya di depan. Lo maksudnya kan dia juga seangkatan. Pernah. Oh iya, pernah. Gue kan gak pernah. Ya, kalau Mas Giman sendiri sangkatan tuh di bawah. di bawah. Kenapa di bawah? Di bawah dong. Nah, pengalaman. Kita Iya, kan seangkatan iya. mulu. Nah, lu kalau di bawah. Kenapa? Ya, Kenapa kayak tuh? maksudnya kan kalau dia tadi alasannya seangkatan bisa ngebantuin. Nah, kalau yang di bawah tuh bisa ngebantuin apa malah lu yang lebih apa sih biasanya ngebimbing? Kalau gue mikirnya bukan ke situ sih. Kalau gue mikirnya kalau seangkatan tuh lebih kayak egonya sama. Oh, ngalahnya susah Ngalahin ya. susah. Kalau gue. Egonya sama. Hubungannya egonya sama. Oh, kalau sangkatan. Iya. Emang di bawah angkatan? Egonya gampang. Iya. Egonya ntar ada yang kita turun, ada yang sono turun gitu. Oh gitu. Boleh lah. Gue diserang 3 orang. Ini senyumnya Gokil, sangat gokil. menggambarkan kan, gak usah dijelasin. Iya. Oke, jadi untuk Jangan Mungkin- itu Niki, jangan itu. bukan itu maksud gua. Kalian-kalian yang mungkin masih ada tingkat atau baru memulai skripsi, gak apa-apa nyari support system di kampus maksud gue. Kayak masa kalau kalian mau ke hal yang support system kan untuk hal positif, nggak apa-apa gitu. Ini kita udah mengalami kayak ya udah nggak apa-apa. Asal kalau pas udah sakit hati angkat tangan, kayak udahlah. Kalau Pengalaman kayak gitu. gitu. Kalau seangkatan pikir emang kayak gitu. Kalau udah sakit hati udah maaf gitu. Iya, Ya terus mau gimana? Kalau gue kan harus saling naik turun Lost egonya. contact. Ya udah, apa Habis gue harus itu. coba sama yang di bawah kan enggak juga. Udahlah udah mau lulus. Urusannya kayak semua bisa kayak handle. Terus kayak hitungannya lu tuh jadi ketua sukses gak sih? Yang sukses di organisasi maksud gue. Ada gak tips and trick? Mungkin kayak ada juga nih yang pengen ntar gue pengen nih jadi ketua. Benar-benar sharing UKM pengalaman ini. 1 tahun sebagai ketua. Iya, apa tuh kan udah mau lengser. Terakhir nih buat tips and trick Berbenas ya. tips. Ngehandle. Intinya ya kita pernah ngerasain lah dari bawah gitu kan. Dalam banget nih. Enggak, iya kan. Serius nih. Dari kita staff, terus mungkin kalau udah bertahun-tahun di organisasi itu pasti tau lah kekurangannya apa aja. Terus ya itulah yang harus kita perbaikin gitu di saat kita udah menjabat gitu misalkan dipercayakan lah amanah menjadi ketua. Nah terus untuk ngehandle ya
tergantung pembawanya. Kita sih intinya menjadi ketua kita nggak bisa egois juga kan, harus mikirin anak-anak juga. Ya suksesnya organisasi mungkin dari anak-anaknya sih menurut gua, dari Iya betul. nggak tergantung siapa ketuanya tapi tergantung SDM yang ada di dalamnya sih. Wih, keren banget man. Kayaknya sepanjang podcast ini Pavel ngomong bener baru ini di akhir ini lah. Ketua sesungguhnya baru muncul. Ya setuju. Buat anak-anak yang baru masuk ya, yang baru masuk Promosi Perbanas. KSPM. KSPM dong. Nah, buat teman-teman nih dari mahasiswa baru angkatan 2024. Betul. Jangan lupa masuk KSPM karena bersama KSPM itu kita go invest save money. Gue gak expect kalau dia punya slogan loh. Keren banget. So itu dia. Keren banget emang narasumber kita pada hari ini ya. Menyala Pavel untuk KSPM. Menyala dong. Lo ada yang mau ditambahin mungkin? Kayak udah disapu ya. Udah mutlak oleh Pavel gitu. Oke, segitu aja kali podcast kita kali ini. Semoga bisa menghibur dan dapat hal positif ya diambil dari kita. Yang jelek-jeleknya nggak usah diambil. Di cut off aja langsung. So segitu aja dari gue Niki. Gue Gilman. Dan gue Pavel. see you. Dah. College Podcast only on Suasana. Suara anak Perbanas.